wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita selalu panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita, kenikmatan keimanan, kenikmatan keislaman, dan semoga di malam hari ini semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang telah memimpin umat Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, zaman terang benderang yang kita alami pada saat hari ini. Dan semoga kelak kita bisa mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma. Insya Allah kita nanti akan sedikit sharing seputar gimana caranya bikin konten yang simple, yang akan mohon maaf dijabut saja. Konten yang simple, yang cuma pakai HP, yang mungkin sudah ada yang bisa di sini. Saya mohon izin sharing. Jadi mari bersama kita. Mungkin yang udah bisa, mari bersama kita. Saya mengajak kepada teman-teman untuk mengosongkan gelasnya. Mari kita belajar bersama. Setuju? Sepakat? Sepakat, insya Allah. Karena nanti di sini saya juga belum bisa memberikan banyak ilmu. Saya nanti cuma mungkin akan sharing sedikit, atau mungkin dari teman-teman apa yang bisa di-sharingkan kembali ke saya nanti juga bisa, atau mungkin teman-teman yang mau ikut sharing ke depan nanti juga bisa, seperti itu. Sebentar ya, saya tak sambungkan. Gimana? Butuh clicker? Ini butuh clicker enggak? Enggak. Aman. Makasih, Mas. Sudah install aplikasikan CapCut Bapak Ibu? Masya Allah, sesemangat itu ya. Harus semangat dalam membangun masjid ini. Mohon izin yang belum bisa download atau mungkin yang belum bisa install, ngikut dulu aja ya. Nanti lihat sampingnya atau mungkin belakangnya seperti itu, atau lihat temannya. Karena kondisi memang kurang baik teman-teman, dengan kondisi sinyal yang agak sulit juga. Jadi teman-teman, kita nanti akan bikin satu video untuk kebutuhan dokumentasi kegiatan di masjid kita, yang dimana video itu nanti bisa jadi salah satu wasilah mendatangkan donasi masuk ke masjid. Caranya gimana, Mas? Caranya yang pertama, kita cukup pakai HP kita, cuma pakai HP dan CapCut. Pakai HP sama pakai template. Pakai apa? Template. Template itu apa, Mas? Template itu nanti apa? Kita tinggal masukkan video-video kita, nanti udah jadi. Jadi nggak perlu ribet caranya masukkan gimana, caranya ngedit gimana. Karena kita di sini tanda kutip kita bikin konten yang simple seperti itu. Bisa dipahami nggih? Jangan remehkan template CapCut. Mas, kita bikin videonya harus yang bagus, kita harus bikin videonya yang harus yang sempurna, kita bikin videonya yang jangan pakai template, kita harus ngedit sendiri, ini kelamaan nanti malah nggak ada yang donasi. Gini apa nggih? Cocok. Yang pertama Bapak Ibu harus punya HP. Nah, caranya saya izin naik ke panggung ya. Harus punya HP. Mohon maaf, HP-nya nggak harus iPhone, ya.
Tidak harus iPhone, tidak. iPhone itu HP apa mas? iPhone itu HP yang belakangnya apel kerowak. Nggak harus ya, nggak harus. Anak-anak muda biasanya naik ke iPhone gak apik mas gambare, naik ke Samsung gak apik mas gambare. Nggak harus apapun, bebas HP apapun, yang penting bisa untuk bikin video, bisa untuk bikin HP aja, HP apapun, dan yang penting penyimpanannya banyak, seperti itu. Kadang kan penyimpanannya penuh dan lain sebagainya. Pertama, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, yang perlu kita lakukan adalah kita ambil contoh dulu di sini mau mendokumentasikan kajian apa. Yang pertama, kita mau mendokumentasikan kajian subuh, contoh. Nah, pertama, ketika kita mau ambil video, perhatikan baik-baik, ketika kita mau ambil video sekarang itu yang banyak beredar adalah contohnya seperti ini. Sebentar. Semoga aman, nggak error. Oh, error. Nah, video yang akan kita buat nanti akan yang tengah ini, yang tengah. Kita nanti akan bikin video yang seperti ini, simple, menggambarkan suasana kalau ini sedang buka puasa, keseruan buka puasa. Dari awal, dari jam 4 saya ambil video, kemudian suasana ketika masih sore, belum maghrib, sampai orang-orang teman-teman menyiapkan buka puasa, kemudian ada MC-nya yang menyambut jamaahnya, ada Ustadz Kusnadi yang ngisi, ada jamaahnya yang memperhatikan, ada Pak Kus yang dia menyampaikan materi, sampai nanti ada waktu hampir sore, kemudian ada jamaah lagi berdoa, dan yang terakhir makan-makan. Paham sampai sini? Maksudnya gimana? Ketika kita akan bikin video nanti, paham runtutannya, paham runtutan awal dari awal sampai akhir video kajian. Kita ambil contoh di sini dokumentasi kajian. Jadi mau nggak mau teman-teman semuanya, bapak ibu, kalau mau ambil dokumentasi berarti harus dari awal, dari ketika orang sebelum berangkat subuh ke masjid sampai ketika sholat di video sedikit, ketika nanti ada kajian, ketika nanti ada misal ada sarapan bersamanya, habis itu misal habis sarapan nanti ada sharingnya atau apa kajiannya dan lain sebagainya, itu di video full. Mas, ambil videonya gimana mas caranya? Cara ambil videonya bapak ibu, pertama karena ini tadi posisi videonya yang tengah ini posisi HP-nya potret atau berdiri seperti ini, maka dari awal teman-teman ambil video itu harus posisinya seperti ini. Paham? Posisi ambil video itu satu seperti ini, yang kedua seperti ini, berdiri sama miring, berdiri sama, nah nggak ada yang agak miring dan berdiri gini, nggak ada. Jadi berdiri sama miring. Nah, pastikan ketika ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak semua, kalau mau bikin video itu jangan dicampur-campur. Maksudnya apa mas dicampur-campur? Maksudnya ketika mau ambil video, ketika ambil videonya potret seperti ini lurus, jangan dicampur sama video yang miring. Nanti malah kurang bagus videonya. Paham ya? Jadi kalau videonya potret, ambil semuanya potret. Kalau videonya miring, semua ambil videonya miring. Jangan dicampur-campur. Karena kita mau bikin video yang simpel-simpel dulu aja. Yang penting kita bisa menggambarkan, memberi info ke jamaah kalau masjid kita punya kegiatan. Terus mas, ambil videonya berapa detik? Caranya gimana? Oke, caranya bapak ibu, misal ini jamaah kajian ya. Misal ini jamaah kajian, ini saya anggap jamaah kajian karena memang kita sedang kajian ya, kita sedang sharing. Nah, cara ambil videonya pertama, karena kita mau gabung-gabungkan video ini tadi, maka ambil videonya nggak perlu panjang-panjang. Sekali ambil video cukup 5-7 detik. Berapa?
5-7 detik. Kenapa Mas pendek-pendek? Karena nanti pas akhir kita mau gabung-gabungkan video itu tadi. Paham ya? Nah, untuk ambil videonya nggak perlu bapak-bapak geser terlalu banyak. Cukup seperti ini. Contoh, saya ambil video, gesernya set. Paham ya? Kelihatan boten? Kelihatan ya? Ambil secukupnya geser. Set. Nggak perlu yang harus video terus. Nggak perlu seperti itu. Jadi cukup simpel-simpel aja ambil videonya. Apalagi contoh, kalau objeknya sedang gerak, misal sedang ngobrol, ada jamaah lagi misal makan sedang ngobrol, ini ada contohnya mungkin tadi. Sorry. Yang tengah ini, video yang tengah ini, misal objeknya gerak. Nah ini misal gerak, ini teman-teman misal gerak kayak gini, maka kita cukup, nggak perlu repot-repot untuk ambil videonya terlalu banyak gerak. Misal, mohon maaf ya Pak, jenengan cukup ngobrol dengan ada gerakannya Pak, ada gerakannya. Nah misal objeknya gerak seperti ini, maka kita ambil videonya cukup diem aja, tunggu sampai 5-6 detik. Kenapa diem Mas? Karena objeknya udah gerak, paham gak? Ketika kita udah selesai, kita udah selesai nih Mas, udah selesai ambil videonya, kemudian kita udah selesai. Setelah udah selesai ambil videonya, pastikan teman-teman ketika ambil videonya jangan sampai ada yang kelewat. Misal kajian pagi, kajian subuh, maka dari awal subuh harus diambil, dari sholatnya, kajiannya, sharingnya, sampai makan-makannya, sampai semua selesai. Baru setelah itu masuk ke CapCut. Ketika ibu-ibu, ketika teman-teman masuk ke CapCut, monggo bisa dibuka HP-nya, langsung praktek ini kita. Dibuka HP-nya, dibuka CapCut-nya, monggo langsung. Dibuka CapCut-nya. Yang belum install ngikut dulu mawon buat apa-apa. Monggo dibuka aplikasi CapCut-nya. Sekedar saya masukkan HP ke laptop dulu. Gambar, video bisa, cuman baiknya nggak bisa dicampur Pak. Jadi baiknya video semuanya aja. Jadi gambar semua. Cuman kalau gambar kayak kurang bagus, kurang ada kayak gerakannya gitu Pak. Kalau gambar mending langsung mainnya share aja langsung. Jadi langsung share ke grup gitu aja. Kep. Pinjam HP Kep.
lemot. Mohon maaf ya Pak Bu, koneksinya agak terputus ini. Sudah buka aplikasi CapCut-nya? Oke, mohon maaf. Nah, ini kelihatan bukan? Yang di sini, ini kalau teman-teman mau bikin video baru di sini, cuman kita mau pakai template. Di mana carinya Mas? Ini ada di sini. Yang bawah ini ada sampingnya gunting, ada tulisannya template. Ada buatan? Nah, itu silahkan diklik ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Silahkan diklik. Mohon maaf, mungkin di sini banyak tampilannya yang mungkin kurang sopan. Nah, itu nanti di skip aja. Di bagian atas itu ada pencarian. Ada buatan? Ini tipsnya. Pencariannya apa Mas? Kata kuncinya untuk template-template seputar masjid ini. Template kuncinya itu pertama jenengan bisa cari masjid. Tulis aja masjid. Atau kegiatan masjid. Ini saya udah pernah nyari kegiatan masjid. Kemudian keluar di sini video-video template yang kita tinggal pakai. Amin. Pilih salah satu. Misal ini saya pilih yang paling atas, ini Masjid Agung Semarang. Wifi tidak tersedia. Oke, nah ini di sini lihat di bawah ini. Di sini ada tulisan 32 detik dan sampingnya ada angka 8. Ini 8 maksudnya apa Mas? 8 itu berarti video kita harus punya 8 video. Template ini menyediakan gabungannya nanti cuma untuk 8 video. Seperti itu. Nah, gimana caranya Mas? Biar video kita bisa langsung masuk ke situ. Langsung aja tulisan gunakan template. Diklik gunakan template. Ini ibaratnya bapak-bapak, ibu-ibu semua udah punya videonya gitu ya. Oke. Ini terus saya masukkan video saya contoh. Bentar. Lah ini roti bakar. Ini diklik sampai tambah terus, pilih video Bapak Ibu di sini. Mohon maaf, boleh dilihat di sini. Silakan dipilih sampai yang bawah ini dipenuhi sampai full. Nah, kalau udah full seperti ini, baru klik berikutnya. Ketika sudah klik berikutnya, jadi deh videonya. Gampang bukan? Masih sulit? Gampang, Masya Allah. Videonya udah jadi Bapak Ibu. Yang sulit sinyalnya. Kacau. Nah, oke. Ini ada sedikit tambahan. Ini tadi kan ada video-video, kemudian ada teksnya ini tadi. Di sini tadi ada teksnya. Sebentar, saya cari dulu. Nah, ini ada teks. Ini ada teksnya. Kelihatan buatan? Teksnya ini bisa kita rubah. Misal ini ada tulisan kotak-kotak yang di bawah itu, tinggal diklik. Nah, ini bisa kita rubah, edit terus kita ganti Masjid Baitur Rahmah. Oke. Rohman, oke.
Masjid Baitur Rahman, bawahnya daerah putih Pak. Tempurjo. Tempurjo. Oke, Tempurjo. Oke, Surabaya ada lagi. Jawa Timur, pakai Jawa Timur mboten? Pakai Jawa Timur. Oke, tulis Indonesia. Oke, Kedawan Pak, Kedawan. Gak amat. Oke, selesai nggih. Nah, ini udah jadi. Jadi tinggal udah selesai. Tinggal masukkan teks. Pun Pak, pun. Nggih, kula nggih mboten ketok niki Pak. Ngikut mawon niki Bapak ya. Nah, kalau udah selesai ini tinggal diekspor. Caranya gimana ekspornya? Ini tadi kan udah jadi videonya. Caranya ya, ini yang bagian atas ada tulisan ekspor. Tulisan ekspor, diklik. Ada dua pilihan. Coba jenengan klik, di situ ada dua pilihan ekspor. Yang pertama, simpan ke perangkat dengan tanda air CapCut. Yang pertama itu. Yang kedua, simpan dan bagikan ke TikTok tanpa tanda air CapCut. Pilihnya yang mana Mas? Pilihnya yang kedua. Yang mana? Yang kedua, yang ke TikTok. Mas, lah aku nggak punya aplikasi TikTok itu, masa harus install dulu? Kayaknya harus install. Kalau nggak install, coba aja nanti dicoba. Tapi ini nanti nggak upload ke TikTok Pak. Karena apa? CapCut ini kerjasama sama TikTok. Jadi, lah mati. Jadi videonya nanti itu nggak ada watermarknya, nggak ada tulisannya CapCut gitu. Paham? Tanda air tadi itu maksudnya logo atau watermark. Jadi jenengan nanti ekspor aja pilihannya yang ke TikTok. Ketika udah diekspor, nanti loading, muter, loading. Nah, ketika udah selesai, CapCut akan mengarahkan otomatis ke TikTok. Ketika udah diarahkan ke TikTok, jenengan home aja, nggak usah diteruskan di TikTok. Jadi kayak ibaratnya kita ngapusi TikTok, paham nggak? Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Monggo, ini pun buat ternyata sinyalin nih ya laptopnya. Pripun? Nggih. Harus itu Pak. Jadi harus di apa? Maksudnya misal di template tadi harus ngisi 8 video, maka jenengan harus ngisi 8 video juga. Seperti itu. Nggih, siap monggo. Yang bagus itu durasi video itu berapa detik dari total keseluruhan yang bagus? Yang bagus total durasi video itu berapa detik? Pertanyaan yang bagus. Nggak perlu panjang-panjang durasi video sampai 1,5 menit, itu udah terlalu panjang. Maksimal itu 1 menit Pak. Maksimal itu 1 menit. Mas, kenapa 1 menit? Karena 1 menit itu udah terlalu panjang. Kadang kalau cuma cuplikan kegiatan itu 30 detik cukup Pak. Jadi insya Allah sudah terisi semua, sudah tervideo semua, sudah tersampaikan semua, insya Allah aman. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa Mas? Pendek-pendek tadi, nggak harus panjang-panjang. Karena orang biasanya nonton yang pendek-pendek seneng gitu. Paham nggak? Kurang lebih seperti itu. Sebentar, saya tethering dulu. Ada pertanyaan? Monggo. Gimana Pak? Pro, bayar. Nggih. Apakah bisa kalau misalnya nggak bayar juga bisa? Maksudnya langganan itu
Oh, langganan CapCut Pro-nya. Iya. Kalau mau pilih template yang Pro. Iya. Soalnya kan ada juga yang saya pilih tapi kok saya tuh ada yang Pro. enggak apa ada yang bagus tapi kok enggak bisa dihapus teksnya enggak bisa dihapus. Oh, karena Pro. Atau kan bisa juga yang Pro tapi harus hapus. Bisa. Cukup. Oke, jadi mbaknya tadi tanya kalau mau langganan CapCut Pro itu maksudnya kalau mau milih template-template yang Pro apa harus langganan dulu, kurang lebih seperti itu. Memang harus langganan dulu. Sekarang di CapCut itu memang banyak fitur-fitur yang Pro dan semua harus ada langganannya. Langganannya bayarnya berapa, Mas? Nah, bayarnya ini saya kurang begitu paham, tapi di atas 50.000 kalau nggak salah. Jadi harus langganan dulu kalau pakai CapCut Pro. Kalau saran saya, Mbak, saran saya mungkin bisa dengan pilih template yang lain dulu. Jadi jangan, maksudnya apa ya? Kayak tadi misal jangan monoton sama yang harus ini gitu. Jadi kadang kalau kita mau bikin video, kayaknya harus ini, Mas. Pokoknya ini naik gak. Nah, itu kurang-kurang sing bikin yang seperti itu. Jadi gitu, jadi kayak kita pilih, karena kalau kita belum bisa langganan maka pilih dulu yang belum Pro tadi. Tapi kalau udah langganan Pro itu enaknya karena enaknya semua template kita bisa. Kemudian di CapCut tadi selain kata kunci kegiatan masjid, ada lagi kata kunci yang mungkin ini jenengan bisa catat, vlog tipografi. Nanti jenengan bisa cek di template CapCut, itu banyak juga vlog tipografi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini vlog tipografi. Nah, yang ini vlog tipografi, yang ini ceramah, sekolahan, ini masjid. Kenapa, Mas, vlog tipografi? Karena menurut saya di sini ini vlog itu campuran antara video. Jadi udah kayak rangkuman video. Tipografinya apa maksudnya, Mas? Maksudnya kayak udah ada tulisannya. Jadi jenengan nanti udah tinggal masukkan kata-katanya di situ. Seperti itu. Apa nama tipe? Vlog tipografi. Nggih, tulisannya VLOG tipografi. Nah, ini coba saya zoom ini. Nah, ini tulisannya ini. Sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Oh, monggo, Mas. Yang lebih marketable yang mana, antara pakai tulisan atau kita ikut ngomong gitu, yang bagus yang mana? Ikut ngomong nanti ada juga, itu juga masuk. Jadi Mas tanya lagi, lebih bagus mana antara yang video-video gabungan seperti ini atau video ngomong seperti saya ngomong di depan tadi? Menurut saya dua-duanya bagus dan dua-duanya punya pasar masing-masing. Kalau ini tadi, karena kita tanda kutip pengen bikin video yang simple, yang untuk sekedar menginformasikan kajian, ada dokumentasi kajian, maka pakai ini cukup insya Allah. Tapi kalau pengen pakai video yang ngomong di depan kamera seperti saya tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, info ada kajian bla 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 bla, itu juga membantu. Insya Allah itu juga sangat ada pasarnya. Jadi nanti punya porsi masing-masing seperti itu. Tadi, nggih. Kalau kita pakai template lighting sama color gradingnya terlalu gitu. Kalau itu aja, Mas. Kadang kita kalau pakai template, nah permasalahannya kadang di sini. Kadang ketika kita pakai template di sini itu warnanya kadang kuning ikut kuning semua, biru ikut biru semua. Caranya gimana? Caranya ini nanti masuk mainnya dua kali, Mas. Ketika Masnya udah download dari template, udah punya video nih, dimasukkan video tadi manual, ngedit manual di CapCut-nya yang plus tadi, Mas. Ngedit manual di situ, kemudian warnanya dirubah-rubah sendiri, disesuaikan filternya. Diupload dulu baru diedit itu. Nggih, ngedit lagi di capcutnya, ngedit manual ya. Warna-warnanya, Pak. Lebih seperti itu. Tim yang sudah kita upload tadi ada di capcut juga. Masuk ke galeri. Di capcut anunya ada apanya, Mas? Bekasnya ada insya Allah. Oke, lanjut ya. Masih ada pertanyaan? Oke, sekarang
Yang tadi belum, mohon maaf, ada yang belum bikin Instagram masjidnya? Belum? Ini oke. Ini kita tips bikin Instagram masjid. Oke. Yang pertama, ini bio Instagram ya. Lah ini Instagramnya Al-Falah. Ini Instagramnya Al-Falah. Pertama, Instagram dengan yang lain kurang lebih sama. Ini bio Instagram. Jadi kayak info-info pertama orang lihat berandanya Instagram. Lah ini harus kita kasih. Maksudnya apa ini infonya seperti itu? Yang pertama, ketika teman-teman di sini mau bikin Instagram untuk masjid, maka pastikan namanya nggak usah sulit-sulit dan nggak usah panjang-panjang. Kayak misal ini Masjid Raya Al-Falah Sragen, Jawa Tengah, Indonesia Merdeka. Nah itu kepanjangan. Dan itu kayak di Instagram bisa sih, cuman terlalu panjang. Seperti itu. Ini makanya Al-Falah bikinnya yang simple. Masjid Raya Al-Falah. Lah, Sragennya nanti di mana, Mas? Sragennya di bawahnya ini. Kelihatan ya? Lah ini Sragen Indonesia. Ini alamatnya. Terus Mas, bawahnya ini apa Mas? Bawahnya ini kayak tagline atau fasilitas-fasilitas yang ada. Al-Falah memberikan tagline terbuka 24 jam. Karena memang benar Al-Falah buka 24 jam. Misal masjidnya Bapak Ibu itu masjid sekolahan, ramah anak-anak, nah, misal seperti itu. Misal masjid desa, masjid makan-makan, nah itu nanti bisa ditulis seperti itu. Bisa ditulis di bio-nya di sini, nanti bisa ditulis fasilitas-fasilitasnya apa aja. Cuma juga nggak usah banyak-banyak semua fasilitas terus ditulis, semua gitu nggak usah. Yang kayak fasilitas yang menonjol atau powerful di masjid panjenengan. Terus di sini saya tulis teh jahe gratis, ada teh jahe juga. Tempat tidur, ada tempat tidur juga. Wifi juga 24 jam. Nah, yang paling atas ini masjid ramah 24 jam. Ini tulisannya masjid ramah 24 jam. Nanti punya Bapak Ibu bisa ditulisi. Misal Masjid Baitur Rahim. Mana tadi? Baitur Rahman Tempurrejo. Nah, itu bisa ditulisi seperti itu. Kalau ini juga masuk saya tulis tagline. Nah, di sini kalau di Al-Falah itu disematkan rekeningnya. Di sini saya tulis rekeningnya di sini. Support Masjid BSI 445 482 91910 atas nama Takmir Masjid Raya Al-Falah. Monggo jenengan kalau mau difoto, nanti kalau mau sedekah juga boleh. Nah, ini kenapa di sini saya kasih rekening? Karena ya supaya itu tadi, kalau memang ada jamaah yang tanya, "Mas, Min, info rekeningnya di mana, Min?" Nah, itu udah ada di bio, tinggal langsung transfer seperti itu. Kalau tadi yang disampaikan ustadznya tadi, "Mas, masjidnya harus punya QRIS." Nah, alhamdulillah Al-Falah juga punya QRIS di sini. Sebentar. Bisa dibuka nggak ya ini? Harusnya bisa sih. Nah, ini QRIS-nya Al-Falah. Kenapa Mas pakai QRIS? Ya karena itu tadi sedekahnya biar simple. Nah, ini menurut jenengan, ini ada pernyataan. Menurut jenengan, kalau jenengan teman-teman di sini mau sedekah ke masjid, yang pertama rekening atas nama Takmir Arijal Habibullah BNI. Yang kedua atas nama Masjid Raya Al-Falah Sragen. Lebih percaya satu atau dua? Nah, itu dia pentingnya ketika masjid juga harus punya rekening pribadi. Mohon maaf, bukan berarti rekening perseorangan itu tidak dipercaya, tapi ya faktanya seperti itu. Kita lebih percaya ketika rekening tadi atas nama masjid. Jadi kayak udah jelas ini, insya Allah seperti itu. Nah, ini bisa di-scan, nanti bisa juga ikut sedekah. Kemudian sebentar. Nah, ini konten-konten yang ada di Instagram. Dulu kontennya Instagram Al-Falah itu seperti ini. Banyak banget. Kalau sekarang kontennya niru masjid Sejuta Pemuda Sukabumi sama Masjid Pemuda Sejuta Surabaya. Sama dulu konten-konten videonya ya masjid upload poster, kemudian upload video dan lain sebagainya. Lah ini kajian.
Tauhid sesuatu yang ada di diri kita. Jadi yang niku jatosipun kalau mengajarkan tauhid, mengajarkan sejatining diri. Ning kalau orang itu banyak berbuat musyrik, sejatinya dia itu ada di luar manusia. Nabi sukses sebab. Nah, ini contoh video dokumentasi. Beberapa contoh video, nanti Bapak Ibu teman-teman semua bisa praktek yang nanti seperti ini. Sebentar. Nah, ini contoh video. Kelihatan ya? Ini yang tengah tadi kan video dokumentasi. Lah ini yang pertama, yang ini Ustadz Ramadan. Ini info program. Caranya bikin video seperti ini, bisa dilihat di sini. Sebentar. Buah durian rasanya manis, manisnya setelah dibuka. Jadi sobat puasa Senin Kamis, Masjid Al-Falah sedia berbuka. Bagi siapapun yang nyari untuk buka puasa Senin Kamis, langsung datang ke Masjid Raya Al-Falah. Kita sediakan berbuka gratis tanpa dipungut biaya. Dan bagi donatur yang pengen berdonasi untuk pahala orang yang berpuasa Senin Kamis, langsung saja kirim ke rekeningnya. Oke, terima kasih orang-orang baik. Fastabiqul khairat, dan tebarkanlah kemanfaatan, karena kemanfaatan itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, itu tadi. Jadi Mas Ramadan ini tadi menginfokan kalau di Masjid Al-Falah ini punya program buka puasa Senin Kemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Al-Falah punya program buka puasa Senin Kamis. Siapapun boleh datang, yang nggak puasa boleh datang, silahkan mampir, makan aja nggak apa-apa. Yang penting nanti juga ikut sholat. Setelah itu di closing, Mas Ramadan mengatakan, monggo, mengajak untuk orang-orang berdonatur. Monggo yang mau ikut donatur bisa, monggo yang mau ikut donasi buka puasa sunnah, yang mau borong 1 hari paketan buka puasa sunnah bisa langsung transfer ke rekening Masjid Raya Al-Falah atau hubungi nomor admin. Paham sampai di sini? Jadi nanti ketika bapak-bapak, ibu-ibu mau bikin video seperti Mas Ramadan tadi, harus berani, harus ya menyampaikan kalau mengajak donasi sebanyak-banyaknya lewat video seperti ajakan itu tadi. Kalau ini video doakan donatur. Sekedap. Mohon maaf, loading. Pangapunten, sinyalnya putus lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaannya sinyalnya wifi di Mas ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini tanggal 1 Desember Al-Falah kembali dengan sarapan nasi kebuli. Alhamdulillah, ngaji bersama, tuntun bersama, diakhiri dengan sarapan bersama. Kita doakan semoga yang memberikan nasi kebuli ini Allah berikan kehidupan yang sejahtera, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah berikan kemudahan dalam hidupnya, dan Allah lancarkan setiap usahanya. Jika mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh donatur yang senantiasa mensupport kegiatan Masjid Raya Al-Falah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh ada seorang dermawan yang punya nasi kebuli itu support sedekah di Masjid Raya Al-Falah Sragen. Awalnya kita beli biasa, bayar biasa bayar full. Misal satu kebuli harganya 15.000, kita bayar 15.000 satu porsi. Terus kemudian saya iseng nih bikin video sebelum video ini. Saya ada bikin video, jadi sama seperti sarapan spesial nasi kebuli. Alhamdulillah, terima kasih semua yang sudah ikut mensupport dan lain sebagainya.
Saya sudah makasih untuk yang mensupport, padahal nasi kebuli tadi masjid sendiri yang beli, bukan donasi dari jamaah. Ya memang infak beberapa dari jamaah, cuma tidak terkhusus dari yang tukang jualan nasi kebuli. Sampai akhirnya apa? Ketika video saya pertama tadi jadi, yang punya nasi kebuli tadi DM lewat Instagram, kirim pesan, Mas boleh minta videonya, ini saya yang punya usaha nasi kebulinya, boleh minta video mentahannya. Saya kirim video mentahannya. Besoknya dihubungi lewat Pak Kusnadi, ternyata temannya Pak Kusnadi. Sampai akhirnya beliau ikut sedekah subuh dengan nasi kebuli. Masya Allah. Itu tadi pentingnya konten, pentingnya publikasi. Dengan publikasi tadi insya Allah akan mendatangkan donasi-donasi atau orang-orang baik yang akan mensupport program-program masjid-masjid di Panjenengan semuanya. Jangan Mas iki wis tak share oke Mas, neng grup-grup 20 grup wis tak share semua, grup SMP, SD, SMK wis tak alumni udah tak share semua, tapi nggak ada yang sedekah Mas. Sabar, namanya memakmurkan masjid itu nggak cepet, nggak sing satset. Al-Falah sendiri itu juga butuh. Dulu bangun media itu dari tahun 2014 kalau nggak salah, sampai naik-naiknya Al-Falah itu di tahun 2017 kalau nggak 2016. Ketika itu video Pak Kusnadi yang viral juga seperti itu. Jadi buat teman-teman semua bersabar, insya Allah pelan-pelan. Kalau diniati insya Allah ada jalan seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Mas, sekedar Mas. Ya, tayangan di video tadi kan dari potongan-potongannya udah bagus. Tapi suara kok selanjutnya. Oh iya, siap. Bisa, itu ngeditnya tadi manual Pak. Jadi kayak video dulu digabung terus masuknya ke overlay. Coba nanti kita akan masuk ya Pak. Kita akan coba nanti mengedit satu video yang akan intinya nanti kita akan coba edit satu video kayak yang disampaikan Mas Ramadan tadi. Monggo Mas, Masnya tadi yang tanya? Oh enggak jadi. Yang belakang tadi yang tanya sinyalnya di mana? Saya juga nggak tahu Pak, sinyal saya juga hilang. Nah, yang ini Al-Falah, mohon maaf, Al-Falah sekarang konten-kontennya berubah yang seperti ini. Yang ini, ketika masjid bukan cuma sekedar tempat sholat. Bisa diperhatikan baik-baik di sini. Silakan dikonsentrasi di sini. Saya coba putar, semoga tidak lemot. الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. Mas, ini kok simpel Mas kontennya? Ya nggak simpel sih, ini ya termasuk simpel. Karena ini saya ingin menyampaikan pesan di sini. Kita sekarang konten-kontennya di Masjid Al-Falah itu lebih banyak membangun narasi. Bangun narasi apa? Narasi supaya lebih menyentuh ke jamaah, lebih deep ke jamaah. Jadi supaya kita kayak lebih dekat ke jamaah. Kalau dulu kan kayak konten-kontennya dokumentasi seperti ini kan sudah umum nih. Dokumentasi ini sudah umum. Maka sekarang kita bikin kontennya yang lebih deep seperti ini. Kayak ada kata-katanya, ketika masjid bukan cuma sekedar tempat sholat, tapi juga jadi tempat pemberdayaan UMKM. Dan semoga setiap pedagang dan pembeli selalu diberkahi, diberikan hati yang tenang dan hidup bahagia. Amin. Nah ini seperti ini, saya konsep Al-Falah sekarang kontennya seperti itu, membangun narasi. Ada juga konten-konten yang menggembirakan seperti ini. Lah ini konten-konten yang seperti ini, bagi-bagi jajan ke anak-anak. Ini yang lagi bagi-bagi jajan ke anak-anak. Jadi anak-anak ibunya ngaji, anak-anaknya tenang, seperti itu. Terus jamaah ibu-ibu yang ngaji dikasih beras. Jadi ibu-ibunya terfasilitasi, anak-anaknya terfasilitasi. Kayak gini ini saya share. Ini kita share ke grup jamaah. Kita ambil contoh, ketika kita udah punya video ya, kemudian kita akan share ke WA. Caranya gimana Mas? Caranya
Pertama saya ambil contoh mana ya? Oh ya, sebentar. Al-Falah itu punya grup jamaah nih. Kelihatan boten? Lah ini grupnya jamaah Al-Falah ini. Ada grup 1, 2, 3, 4. Lah ini dibangun juga dulu dari tahun 2016-an. Jadi banyak nomor-nomor yang di sini nomor-nomor mati. Tapi tetap info-info setiap hari. Nih contohnya. Nih alhamdulillah bisa praktek ini. Ini jamaah, ini di-share info kajian. Ini info Besar Duren. Kemudian ini ada info jamaah juga yang share. Ini info kajian. Seperti itu. Nah, ini Besar Duren, kajian pekanan. Lah info-info seperti ini yang nantinya yang tidak punya grup jamaah nanti silahkan buat grup jamaah. Kemudian info-info kajian di-share ke sini. Oke. Kita akan ambil contoh nanti ya. Kita mau share info ke grup jamaah misal. Cara nge-share-nya. Yang pertama jenengan nanti kirimkan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kadang terlewat kayak ini. Misal ini saya share info laporan. Lah ini info laporan program kebaikan Masjid Raya Al-Falah bulan Januari 2025. Oke, kita akan share. Kalau di HP, mohon maaf. Di HP sebelum jenengan ngirim, di sini biasanya ada tulisan HD. Gini apa nggih? Kalau yang belum tahu nanti silahkan dicek. Itu diklik. Sorry. Ini diklik, kemudian kualitas HD. Kenapa kualitas HD mas? Supaya mengurangi pecahnya gambar. Nah, caranya yang pertama, jenengan masukkan captionnya. Captionnya apa yang pertama? Biasanya kalau Al-Falah itu captionnya yang kayak seru-seru gitu. Jadi kayak biar jamaah baca itu nggak bosan. Sebentar. Ini contoh ya. Assalamualaikum jamaah. Terlalu panjang mas. Oke. Nah, terus biasanya di sini tak kasih emot. Lah, balik lagi. Ibaratnya ini tak kasih emot ya, ini agak susah. Nah, kemudian ini biasanya kalau kita nge-share itu kadang cuma enternya satu kali gini. Gini apa nggih? Izin share. Tapi pastikan itu dikasih jarak 2. Supaya apa? Supaya jamaah yang baca nanti lebih nyaman. Izin share laporan program bulan Januari di Masjid Al-Falah. Alhamdulillah semua tersalurkan dengan baik. Ini kasih emot lagi, biasanya tak kasih emot lagi. Terus tak enter lagi, yang bawahnya lagi. Semoga, karena ini bentuknya laporan, maka di sini captionnya kita mendoakan. Semoga yang berdonasi diganti yang lebih baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pangapunten, boten ketinggalan ya. Dan berkah selalu. Biasanya jamaah dikasih kayak gini tuh seneng. Didoakan kayak gini biasanya seneng. Berkah selalu, utangnya lunas. Nah ini paling seneng. Terus ini yang paling seneng juga, bisa segera dapat jodoh. Cocok boten? Niki sing dereng nikah lho, nek pun nggih ampun mindoni lho. Tapi mindoni nggih nek saged nggih mboten menapa. Semoga dapat jodoh. Amin. Amin. Masya Allah. Nah, terus ini enter lagi, terus bawah sini barakallahu fikum. Biasanya gitu. Baru kita share. Karena di sini, karena di poster saya ini udah ada info rekening, ini di sini udah ada info rekening, maka di caption saya nggak perlu nambahkan info rekening. Tapi kalau teman-teman mau nambahkan info rekening bisa juga. Terus kemudian tak share. Kalau udah punya teks tinggal copy-copy gitu bisa.
Enak juga itu. Jadi kita kayak udah punya template gitu. Sama. Ah, ya siap, betul. Nggih. Kalau di gambar kadang orang-orang nggak ngeh di sini ada rekening. Maka bisa juga diakali di caption, tetap kita masukkan info rekening seperti itu. Lah lihat, bisa dilihat perbedaannya. Ini caption yang saya buat. Ini tidak ada emoticonnya. Kemudian ada caption tadi yang saya buat. Lah ini ada emoticonnya. Lebih menarik yang mana? Cuman emoticonnya nanti harus tahu apa ya, maksudnya cek kondisi juga, cek kondisi. Kita mau share kemana tapi pakai emot begini kan nggak cocok nanti. Masa donasi, terima kasih yang sudah donasi, emoticonnya begini nggak cocok. Paham ya? Oh, dikirim. Oke, monggo sampai sini ada pertanyaan? Masya Allah. Monggo, Mas. Sebentar, Mas. Langsung aja, Mas. Itu cara buat video yang vokalnya cuma satu, tapi scan-nya akan kita. Oke. Ada lagi? Monggo. Tadi yang belakang gimana, Mas? Ini ada beberapa pertanyaan. Ini kan yang di sini lebih ke masjid ya, Mas ya. Bisa diaplikasikan juga ke panti asuhan, mengingat hal ini bersinggungan mengenai penggalangan donasi juga ke panti asuhan. Kalau bisa mungkin dikasih contoh case-nya. Yang kedua, jenis konten Instagram kan ada banyak ya, Mas ya. Ada story, ada feed, ada reel. Nah, yang biasanya lebih menjangkau viewer atau penonton itu lebih ke mana? Feed-nya, reelsnya, atau story-nya? Sama yang terakhir, apakah ada ketentuan untuk menjangkau viewer supaya dapat engagement-nya, dapat like-nya, komennya? Oke, ini saya langsung jawab. Ini kedengaran ya di sini. Sebentar, Pak, satu-satu. Jadi Mas tadi tanya, apakah ini bisa digunakan di yayasan? Apakah ini bisa kita gunakan di sekolahan? Apakah karena ini kita bicara masjid, tapi apakah ini bisa digunakan? Ini insya Allah sangat bisa, sangat amat bisa juga digunakan di yayasan, Mas. Polanya seperti apa? Sama. Nanti kita lihat di yayasan, apa ini yang bisa kita angkat kontennya. Misal ada pentasarufan sedekahan dari donatur ke yayasan, itu bisa didokumentasikan, Mas. Jadi misal ada yang donatur, ada yang donasi ke yayasan jenengan, nah itu bisa jenengan videokan. Misal bikin video terima kasih kepada para donatur yang sudah ikut mensupport berupa beras 300 kuintal ke yayasan kami ucapkan terima kasih dan sebagainya. Tinggal nanti kontennya apa yang ada di yayasan bisa diangkat. Jadi seperti itu, Mas. Terus kalau contohnya apa? Ya contohnya kayak ini tadi. Kayak misal tergantung nanti kontennya apa, konteksnya apa. Mungkin itu. Kemudian di kontennya yang video reels atau foto atau postingan itu apa? Gimana caranya bisa membangun? Gimana caranya bisa banyak yang nonton? Iya, Mas, banyak yang nonton. Gimana caranya videonya bisa viral? Gimana caranya videonya banyak yang nonton? Yang pertama, kalau viral ini udah kita pasrahkan sama Allah. Insya Allah kalau kita niat ikhlas, insya Allah diviralkan. Tapi kalau tapi juga harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Kalau Al-Falah yang dilakukan yang pertama, ini caranya yang pertama. Caranya manual. Saya ketika udah upload ke Instagram, maka mau nggak mau teman-teman staff 30 staff atau 25 staff itu saya minta semua komen, Mas. Saya minta semua komen. Ini saya ada contoh. Saya minta semua ikut komentar. Astagfirullah, pedot lagi. Jadi ketika ada postingan baru, itu semua akan tak minta untuk komentar. Selain komentar, itu juga untuk menyebarluaskan video tadi ke story Instagramnya. Jadi banyak-banyak yang komentar, insya Allah videonya ngangkat, Mas. Itu cara pertama, atau mungkin cara manualnya, seperti itu. Jadi mau nggak mau pengurus yang lain itu juga harus punya Instagram, seperti itu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya Masnya tadi, postingan apa ini Mas yang ketika
yang cocok untuk jamaah. Kalau untuk reels itu gimana, kemudian story itu untuk apa, kemudian postingan foto itu untuk apa. Kalau di Masjid Al-Falah saya memposisikan story, ini di sini ada story. Story itu apa mas? Story itu status. Status itu apa mas? Status itu ya story. Lah yang ada di sini nih, yang ada di buletan itu, logo profil itu, story biasanya kita gunakan untuk info-info yang pendek-pendek. Lah ini kayak gini, info-info yang pendek-pendek. Langsung merapat Kang, Sabtu Ahad Februari 2005 jam 9 ready Duren ke Masjid Al-Falah langsung Kang. Durasinya berapa itu? Durasinya kalau story itu maksimal 1 menit Pak, cuman nggak perlu panjang-panjang kalau untuk di story itu. Story itu untuk apa mas? Story itu untuk pengikut sejati kita, pengikut sejati, follower. Bener-bener follower yang ngikutin Instagram masjid kita, dia pasti mantau story Instagram kita. Jadi kayak orang-orang yang solid ngikutin Instagram kita. Nah itu story itu gunanya kalau di Al-Falah saya posisikan seperti itu. Cuma untuk share-share seperti ini. Ini ada lagi kayaknya. Kalau gitu dari apa perlu akunnya Instagram itu harus berbagi pada orang banyak? Nggak harus. Yang membagikan orang lain. Oh di-share ya Pak? Nggih. Nah misalnya kita bukan admin ya? Nggih. Bukan admin akun itu. Iya. Share ke video yang lain ke situ bisa? Asal sama takmir kan hanya 1 orang. Harus adminnya yang upload. Nggak bisa yang lain. Yang lain nggak bisa share. Nggak bisa, cuma admin. Jadi Instagram itu cuma bisa dipegang bisa dipegang orang banyak. Cuman ya yang login itu tadi aja yang bisa mengelolanya seperti itu Pak. Maksudnya itu. Misal nggak login itu nggak bisa, ngutek-ngutek di dalamnya nggak bisa. Bikin status, ngupload itu nggak bisa. Kemudian izin lanjut ya Pak. Kemudian tadi Mas tanya, kalau untuk foto feed gunanya untuk apa Mas? Kalau untuk foto ini saya gunakan untuk info-info seperti ini, kayak poster. Ini poster, ini bukan video, ini poster. Info-info kajian, info event, info ada bazar durian dan lain sebagainya. Info sedekah, lah ini bisa juga ditaruh di sini. Info sedekah, misal di sini donasi masjid, donasi buka puasa, lah ini diupload lewat feed dengan foto seperti itu. Kemudian kalau untuk reels di Masjid Al-Falah memposisikan sebagai konten narasi, membangun kedekatan kepada jamaah. Ada juga yang reels dokumentasi yang seperti itu tadi. Terjawab ya, Mas? Oke. Terus tadi Mas tadi tanya gimana caranya ngedit. Kita ngedit dulu aja ya ini ya. Caranya gimana tadi? Videonya Mas Ramadan ini. Sinyal oke aman. Videonya Mas Ramadan ini tadi ada audionya, tapi tidak putus videonya. Audionya tidak putus. Sebentar, saya coba loginkan dulu. Nah, kita akan bikin contoh video seperti ini. Seperti ini. Ini videonya masih lanjut, videonya ganti video yang lain, jebret. Tapi audionya Mas Ramadan masih ada. Nah, kita mau bikin video ini. Sebentar. Saya bikin video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang ada di Trawas bersama teman-teman dari PDM Surabaya yang sedang mengikuti pelatihan digital fundraising. Oke, kemudian saya ambil video teman-teman yang ada di sini buat jadikan elemennya nanti. Yang di sini juga, oke. Sudah, sebentar, saya gabung ke sini dulu. Ini ngeditnya manual ya. Kalau ini ngeditnya manual, saya ajari simpel aja supaya panjenengan nggak kesusahan. Sebentar, saya gabung Zoom dulu, Google Meet dulu. Mohon doanya, mohon supportnya, semoga tidak lemot ya. Amin. Tergantung amal jariah saya itu niki ketinggalan. Oh, tergantung amal jaringan.
Anyar, amal jaringan. Sebentar. Oke. Masuk, bagikan layar. Simpel mawon, ini simpel mawon. Oke, sudah. Masuk ke CapCut. Sebentar. Buang. Ini tadi, kalau mau ngedit yang ini tadi, panjenengan nanti klik yang di sini, nggih. Yang klik yang plus itu. Mohon maaf ini terbatas. Kecil ya, mohon maaf. Sorry, kok malah tak klik di laptop. Di HP diklik, kemudian dipilih videonya tadi. Pilihnya yang video pertama, yang cuma omong full. Itu aja yang dipilih. Yang video yang ini tadi, itu jangan ditambahkan dulu. Kelihatan? Kalau ngedit manual, di belakangnya itu ada watermark. Maksudnya watermark apa mas? Ada logo CapCut-nya. Ini jenengan geser ke belakang. Nah ini ada tulisan CapCut. Ini diklik, kemudian dihapus saja, nggak bayar. Paham ya? Kemudian ini kan udah ada maksudnya omongan saya. Nah ini dulu subtitle otomatis untuk menambahkan teks itu gratis, tapi sekarang bayar. Nah ini sekarang banyak yang pro. Ini yang di pink ini nggak bayar. Kita ambil yang itu aja, contoh. Jadi tadi apa yang saya omongkan di sini udah langsung ketulis. Nah kelihatan? Nah kelihatan ya. Kemudian, mas caranya gimana mas biar nambahkan tadi? Ini pastikan. Tidak ada yang diklik ya, di sini tidak ada yang diklik. Kemudian di bawah sini ada tulisan overlay atau lapisan. Di situ diklik. Lah ini dipilih dulu. Garis putih ini tanda di mana video lapisan tadi mulainya. Paham ya? Kalau ini digeser ke belakang, berarti videonya ini ya setelah ini, garis ini. Kalau ini digeser ke depan, videonya akan setelah garis. Kita cek. Kita tambahkan overlay. Kemudian tambah overlay. Kalau nambah overlay satu-satu, nggak bisa borongan. Ini tak tambah, nggak bisa, harus satu-satu. Tambah. Nah ini tambah. Ini ketika udah loading. Ini ketika udah saya tambah, kemudian di zoom seperti ini. Kemudian ketika ini masih diklik videonya, audio hapus. Audionya dihapus. Nah, audionya dihapus. Supaya apa mas audionya lapisan dihapus? Supaya audio utamanya yang naik. Paham nggih? Di sini udah masuk lapisan. Nah, audio overlay-nya itu ya. Iya. Audio overlay. Nah, ini masuk ganti video. Nah. Ini audio saya masih jalan, ini saya masuk lagi seperti itu. Kemudian tadi, mas aku pengen nambahkan video ini lapisannya banyak. Oke, tambahkan. Tambahkan yang video kedua lagi tadi. Tuh kan munculnya setelah garis. Karena garisnya saya taruh sini. Loh, ini terus piye mas? Saya pengen mepet ini mas video nih. Dipepet nih. Oke, diklik videonya lapisan itu, ditahan, terus digeser. Tek, sampai kayak kerasa getaran tek gitu. Saya tuh tek itu nanti. Nah, itu kemudian ini audionya dihapus lagi. Di videonya, video lapisannya, diklik, ditahan gitu kan. Seperti itu. Nah, ini udah selesai. Paham sampai sini? Nah, mas aku pengen sekalian aja ini. Mas aku pengen ini nambah ke logo masjidku. Pengen nggak? Pengen ya? Ibaratnya pengen aja ya. Terus gimana mas cara nambahnya? Sama, tambahnya overlay, pakainya overlay juga. Nah, mau nambahnya dari awal sampai akhir, maka garis putihnya tadi geser ke depan. Kemudian tambah overlay, pilihnya di foto. Ibaratnya ini ya, ini ibaratnya ini kita kasih. Ini ibaratnya logo masjid. Kita udah punya logo masjid.
Lah Mas ini kebesaran loh Mas logonya, kita kecilkan. Caranya gimana? Caranya jari dua seperti ini. Nah ini pas ini. Terus kemudian di zoom seperti ini, di zoom in seperti ini. Ini ditekan ke HP-nya, kemudian di zoom in seperti ini. Contoh ini, set. Nah, ini dibesarkan kalau ngezoom, ini kalau ngecilkan, kecil seperti ini. Paham? Jadi tinggal seperti ini, set gitu, dua jari, set gitu. Terus nanti kita tinggal geser itu mau diletakkan di mana. Misal tak taruh atas, ya wes, kayak atas ini. Nanti logonya gak usah besar-besar, kecil aja, yang penting kelihatan gitu. Itu semua tampil di. Ya, Mas, ini pengen videonya logonya dari awal sampai akhir. Oke, kita kasih awal sampai akhir. Nah, di sini ini ada garis putih, ada garis putih di sini. Ini bisa kita tarik, tarik. Oh, ternyata tabrakan sama lapisan yang pertama tadi. Tabrakan Mas, nggak bisa. Caranya gimana? Caranya video lapisannya logo itu diklik, geser ke bawahnya. Lah, hilang. Wah, lemot. Oke, ini alhamdulillah ada. Ini terus kemudian geser ke paling belakang. Set, selesai. Sudah ada logonya. Aman, G? Oke? Ada pertanyaan? Masya Allah, ini siap praktek ini. Sudah malam ini. Oke, sekali lagi ada pertanyaan? Gak ada? Oh masih ada. Background religi, oke. Nama background religi ini pertama, jangan ada yang diklik di sini, pastikan jangan ada yang diklik. Kemudian kalau masih ada logo panah ini diklik ke luar, dikembalikan ke luar. Nah, pastikan sampai keluar logo audio atau musik di situ. Di sini diklik audio, kemudian pilih. Di sini ada banyak pilihan, ada suara, musik, merek dan lain sebagainya. Pilih yang suara. Di CapCut itu udah banyak audio yang tersedia. Jadi jenengan tinggal pakai. Tanda kuncinya jangan pakai yang pro karena bayar, belum langganan. Kita pakai yang biasa-biasa aja. Kita pakai apa tadi Mas? Musik religi. Musik religi, tulis saja religi. Religi Islam. Nah, di sini udah ada. Ini ditambah gitu aja. Kemudian karena di sini tadi ada audio utama kita, maka musiknya religi itu dipelankan kayak backsound. Misal saya ngomong terus belakangnya ada piano, ding 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 ding, pelan-pelan aja. Dikasih 15 atau 20, yang kecil-kecil aja. Nah, ini geser ke belakang. Oh, musiknya terlalu panjang, dipotong, disamakan sama video utamanya. Caranya gimana? Ini geser dulu ke sini, kemudian klik video utama. Ini otomatis garis putihnya geser paling belakang. Itu kemudian klik audio. Nah, ada tulisan bagi, itu potong. Terus yang nggak kepake ini belakang dihapus. Selesai. Kok nggak selesai? Oh, selesai. Terus karena biasanya ini di sini audionya nggak bisa keluar. Biasanya audionya kan kayak masih gantung gitu kan, masih kenceng. Itu kita bikin keluarnya lebih semut, keluarnya lebih pelan-pelan. Itu diklik, pudar keluar. Selesai. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebentar, Mbaknya. Ya. Nah, oke. Sebentar Mas. Kenapa musiknya nggak terdeteksi? Karena memang beberapa di CapCut tidak tersedia. Caranya gimana? Baterainya entek. Caranya gimana? Caranya tadi masuk ke Instagram di sini, kemudian cari di Reels, kemudian cari di ini pencarian. Kemudian di sini ada musik, audio ini Mbak. Kemudian cari pengen lagu apa, biasanya di situ ada.
pengen biasanya masjid, misal masjid. Nah, ini kembali ke masjid. Kemudian biasanya ini saya menggunakan rekam layar, Mbak. Saya rekam layar. Kemudian saya udah punya ini tadi, audionya saya udah punya. Saya udah rekam layar, audionya ini tadi. Kalau enggak saya download di YouTube audionya. Kemudian nanti saya lempar ke CapCut. Kalau Instagram udah rekam layar, gimana? Oh ya. Gimana? Mohon maaf ya. Pangapunten. Nggih. Monggo. Kayak tadi kan jenengan kan bilang ya di vlognya tadi. Assalamualaikum teman-teman, ini saya lagi di digital fundraising kayak gitu kan. Nah terus jenengan otomatis kan di videonya kan balik ke penonton, ya. Itu maunya tuh dikasih background apa namanya musik. Nah pas cari di Capcut, ya itu nggak ada kan musik yang kita seperti ini. Nah otomatis kan jenengan tadi mengarahkan langsung aja Mbak cari di IG. Di IG itu biasanya langsung dari awal otomatis yang vlognya jenengannya di hai teman-teman itu nggak masuk kan gitu loh. Nah itu gimana caranya? Oke, siap. Jadi itu tadi saya ngasih. Ini tadi ketika kita udah punya rekam layar, saya tadi udah punya rekam layar video di CapCut. Baleni dari awal lagi. Itu dimasukkan ke CapCut-nya, Mbak. Jadi ketika dimasukkan ke CapCut-nya, diekstrak. Jadi bukan nambah audionya lewat Instagram, bukan. Audionya dimasukkan ke CapCut, diedit di CapCut, seperti itu. Jadi kalau ambil audio dari YouTube, tadi maksudnya di-download, dimasukkan lapisan lagi ke CapCut, seperti itu. Ya, MP3, seperti itu. G, seperti itu. Aman, G? Oke, pertanyaan lagi, siapa tadi? Oke, tolong, Dava, tolong. Entar, monggo Mas dulu. Mengatur lighting dan color grading. Terus satu lagi untuk filter apakah perlu atau cukup untuk mengatur lighting dan color grading? Oke. Cukup. Oke. Jadi di sini Masnya tanya, bentar. Sorry. Yang pertanyaan tadi ada pertanyaan gimana caranya untuk tips lighting atau mungkin cahaya dalam cahaya dalam kegelapan atau mungkin pastikan cahaya ketika menggunakan ini tadi, bikin videonya supaya cahayanya bagus gimana dan lain sebagainya. Pastikan ketika kita mau bikin video tadi, pertama itu kita harus pintar-pintar dulu pilih cahayanya, Mas. Pertama, waktu dari ngerekamnya kita udah harus tahu ngerekamnya ini di cahayanya yang jelas, yang cahayanya yang cerah gitu. Kemudian kalau itu sudah, ketika tapi masih gelap, pengennya di tempat itu tapi videonya gelap, oke, kita akali di CapCut. Ngakalinya gimana? Sesuaikan aja, naikin cahaya yang sebentar, cahaya yang standar aja, nggak perlu yang repot-repot untuk menambahkannya. Sebentar nggih, loading. Jadi kayak di situ ada sesuaikan, nggak perlu yang semua harus kita utek-utek, nggak perlu, Mas. Cukup kalau bagi saya cahaya utama aja. Ketika itu dinaikkan, sama yang kedua itu di bagian bayangan, jenengan bisa naikkan, cukup itu aja. Kalau filter, menurut saya ada satu filter namanya segar, jenengan nanti bisa cek, itu bisa dipakai.
Tapi nggak harus pakai filter juga, seperti itu. Kemudian masnya tanya untuk gimana caranya nambah transisi. Nambah transisi, tipsnya. Kalau tips saya mas, tips saya gimana untuk nambah transisi, menurut saya nggak harus semua video pakai transisi. Kalau untuk video dokumentasi seperti tadi mas, itu baiknya nggak usah pakai transisi, cukup insya Allah. Cuman kalau mau pakai transisi yang biasa-biasa aja. Kayak misal kedipan cahaya maplak gitu, atau mungkin kemudian membaur antara video satu ke video yang lain. Jangan transisi, biasanya ada transisi yang mungker-mungker kayak gitu, nggak perlu yang seperti itu. Aman sih? Oke. Monggo, masih ada pertanyaan? Mungkin nggak ada dong. Ada pertanyaan? Oke, mas. Betul. Cek. Bismillah. Terima kasih banyak mas untuk ilmunya. Yang saya tanyakan, di Al-Falaq itu kan banyak tuh contoh reels yang viral dan sebagainya. Mungkin di pelatihan ini diberikan contoh, oh ini viral terus menghasilkan fundraising sekian, oh ini viral terus ini menghasilkan fundraising sekian, misalkan itu satu. Terus yang kedua, ini pelatihannya sudah luar biasa bagus seperti itu, cuma kurang mendukung koneksi internet seperti itu. Nah, barangkali boleh usul kepada teman-teman panitia, dan mungkin teman-teman mungkin setuju atau tidak ya, diadakan via Zoom agar setiap praktek itu bisa lihat secara detail, ditunjang dengan koneksi internet yang stabil sehingga bisa masuk ke IG-nya Al-Falaq, terus kita pelajari videonya seperti apa, seperti itu. Itu aja mas, 2 pertanyaan. Jadi siap. Yang kedua, setuju nggak kalau setelah ini nanti ada Zoom? Setuju buatan? Setuju. Oke, panitia nanti silakan diagendakan setelah ini nanti ada Zoom, terutama bersama Pak Kosnadi, mungkin nanti bersama teman-teman juga dibersamai. Insya Allah nanti kita akan siap membersamai seperti itu. Panitia ya nanti diagendakan Zoom, insya Allah seperti itu. Yang pertama, kontennya Al-Falaq yang mana nih yang viral, dan mana nih yang menghasilkan, dan mana nih yang hasilnya berapa. Kalau mohon maaf kalau sekarang di konten yang menghasilkan berapa tanda kutip itu saya belum bisa menjelaskan secara rinci mas, karena kan yang sepenuhnya megang itu di bendahara di Lazismu. Cuman kalau untuk kontennya yang menurut saya viral atau kontennya yang naik itu bisa dilihat di Reels Al-Falaq. Kemudian di sini ada konten yang naik. Misal di sini ada 37.000. Kelihatan buatan? 37.000. Itu 37.500 orang yang nonton. Kenapa bisa banyak seperti itu? Pertama, ini kata kuncinya. Mas, kenapa ini kontennya bisa naik? Pertama, saya membuat konten ini seperti ini. Bisa dilihat dulu. Aduh. Nah, ini kenapa konten ini bisa viral? Kalau saya mengindikasikannya, saya teliti lagi, ternyata jamaah itu salut. Sorry. Mohon maaf. Jamaah itu salut atau mungkin tergerak lihat dengan program-program yang saya sampaikan. Yang pertama, di sini kata kuncinya, emang ada yang masjid buka 25 jam? Ya jelas ada masjid program dan layanannya. Menyediakan teh tarik setiap pagi gratis, membangun teh jahe gratis 24 jam nonstop dan bebas ambil, emosionalnya terbangun, tempat nongkrong dan free wifi gratis, emosionalnya masih saya bangun, sediakan ratusan menu buka puasa sunnah setiap Senin Kemis
emang betul itu ada. Sediakan kasur untuk musafir yang menginap, ini juga memang ada. Menerapkan masjid 3M, masjid makan-makan, setiap tamu yang datang kita kasih makan. Tamu datang kita sambut, benar kita sambut insya Allah dengan penuh semangat. Silahkan mampir ke sini Masjid Raya Al-Falah Sragen. Akhirnya apa? Dengan emosional yang saya bangun tadi, saya bangun dengan kata-kata yang saya hiperbolakan, Mas. Paham ya? Aman ya, Mas? Saya hiperbolakan, saya lebih-lebihkan. Emang ada yang masjid buka 25 jam? Kan itu kayak namanya kalau di konten tuh hook itu apa, kayak orang 3 detik awal ketika nonton konten kita itu berhenti. Maksudnya berhenti apa? Yang terus nonton konten kita. Tapi kalau nggak menarik, biasanya mohon maaf, panjenengan kalau lihat TikTok, lihat Facebook, lihat Instagram, mesti kalau nggak menarik langsung skip kan? Nggih mboten? Tapi kalau menarik pasti standby kan? Wah menarik nih, seperti itu. Nah ini Al-Falah saya coba seperti itu. Akhirnya berhasil dan banyak yang komentar. Senang melihatnya, berbagai macam kebaikan, selamat bahagia siapapun yang menjadi jalan kebaikan. Di mana lokasinya Min? Nih, ini biasanya nggak nonton sampai akhir, padahal ada lokasinya. Terus kemudian kapan-kapan mau datang, insya Allah akhirnya ada orang yang tergerak mau datang ke Al-Falah karena lihat program-programnya. Kemudian, Masya Allah semoga berkah bermanfaat. Masya Allah Masjid Jogokarian Yogyakarta 24 jam. Loh, Al-Falah 25 jam, melebihi Jogokarian. Bahasanya, tapi ya sama-sama kita tetap bertumbuh. Aman sih Mas? Aman ya? Oke, monggo. Itu video banyak apa satu detik kan, 1 detik kan? Itu per video itu cuma 2-3 detik Pak. 3 detik sama sekalian ada ini kata-katanya. Misal ini videonya berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5 detik. Jadi per video 5 detik, terus saya kasih kata-katanya ini Pak, penjelasannya seperti itu. Ini sama, caranya gimana Mas? Caranya tadi gabungkan video-video, terus tinggal tambahkan teks seperti itu. Tambah teksnya manual, ketik sendiri. Ada nggak video tidak viral menurut pengurus viral, tapi ternyata tidak viral? Gimana? Ada nggak di tempat Ustadz itu video yang tidak viral? Semula diduga viral, itu viral. Semula diduga viral, harapannya viral, tapi nggak viral. Ada sebentar, kayaknya ada. Faktor apa yang menyebabkan itu? Faktornya pertama, sebentar, saya cek. Nih, saya pengen video ini saya pengen naik yang ini ya. Yang nonton 6.677 yang ini. Menurut saya ini kurang naik. Kalau minimal kalau di Al-Falah naiknya punya target 10.000 minimal. Nah ini kurang naik menurut saya. Kenapa kurang naik? Ini waktu saya tulisannya awali tahun dengan mengeluh salah. Awali tahun dengan Al-Quran centang. Kenapa ini kurang menarik? Kayak sepertinya menurut saya ini kenapa nggak menarik? Karena kontennya kurang tersebar luaskan, mungkin seperti itu. Jadi orang kurang menarik kayak seperti ini Mas, Ustadz. Jadi kadang lebih banyak menariknya tentang kayak tadi program-program kayak fasilitas-fasilitas seperti itu. Kayaknya seperti itu kalau di Al-Falah. Bisa dinaikkan dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini. Ya, tadi kan kondisinya 6.000, jadi 10.000 bisa ya? Bisa ketika banyak yang share tadi. Jadi ketika kontennya maunya awalnya 6.000, ini jadi 10.000 lagi bisa. Cuman agak sulit. Dengan apa caranya? Ya banyak yang share. Banyak yang share itu gimana? Ini kan videonya diklik. Biasanya ini ada tulisan, ini ada logo pesawat ini. Ini kalau orang banyak yang share, maka videonya kita banyak yang nonton. Jadi kalau videonya mau viral lagi ya harus banyak yang share, banyak yang komen, seperti itu. Tim itu juga berpengaruh juga. Tim berpengaruh menurut saya. Jadi punya tim yaitu harus ikut share, ikut membantu menyebarluaskan seperti itu. Oke? Sebentar Pak. Hashtag itu pengaruh nggak dalam waktu jam viewernya? Tidak pengaruh. Kalau hashtag menurut saya tidak pengaruh di jam viewer. Hashtag itu berpengaruh di apa? Hashtag itu, ini kan saya kasih hashtag ini namanya hashtag Pak, pagar Masjid Raya Al-Falah Sragen. Hashtag itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk kalau orang nyari di sini pencarian Masjid Raya Al-Falah itu nanti biasanya lebih muncul konten-kontennya itu tadi,
seperti itu. Cuman kalau sekarang itu konten yang ada hashtagnya, nggak harus ada hashtagnya maksud saya. Jadi upload gitu aja aman insya Allah. Karena algoritma Instagram sekarang itu yang penting upload, banyak yang share, banyak yang komen, videonya tersampaikan, itu insya Allah viral. Monggo Mas kacamata. Sekiranya ada nggak video yang kayak nyampai video? Ada nggak? Itu kalaupun ada nanti jadinya kayak mana? Dihapus atau tetap dibiarkan? Nyampah di feed. Ya, jadi apa namanya, kalau misal kita udah kebanyakan video ya, itu kan takutnya 1-2 video itu nyampah. Nah itu caranya bagaimana? Mending dihapus atau tetap ada di feed aja gitu? Oke, ada, saya baru kemarin saya bikin video yang menurut saya sebenarnya ini keluar dari ritme Al-Falah sekarang. Al-Falah itu ritmenya itu seperti ini, konten-kontennya narasi-narasi seperti ini, sampai akhirnya kemarin saya upload konten iklan duren. Nah ini saya sedang iklan duren. Nah, ini saya mencoba apakah bisa viral. Saya cuma lewat pegang Al-Falah, maksudnya upload lewat Al-Falah karena followernya udah tinggi tadi, biar videonya bisa naik. Nah, tapi saya menganggap video ini sebenarnya nyampah. Seperti yang Mas yang tadi sampaikan, videonya ini kayak keluar dari ritmenya Al-Falah. Kalau di beranda di sini, beranda utama, videonya itu nggak ada, Mas. Videonya nggak ada di sini, nggak ada kan? Tapi kalau di Reels itu ada. Itu caranya gimana? Videonya yang di postingan tadi yang di sini, yang Reelsnya tadi kita klik, kemudian kita hapus dari isi profil. Pernah tahu nggak Mas? Jadi di profil beranda utama itu nggak kelihatan. Cuma saya sembunyikan. Cuman pernah ada juga yang saya hapus. Ada juga yang saya arsipkan. Siapa tahu nanti di kemudian hari itu masih berguna. Seperti itu. Ada lagi? Oke, sebentar Pak. Monggo, ini mumpung masih di sini yang tanya-tanya monggo. Insya Allah nanti di closing sama Pak Kusnadi nanti. Monggo Mas. Ya mau tanya Mas, untuk ini apakah setiap video itu perlu kita cantumkan informasi open donasi? Iya. Nah kalau misalnya nggak perlu ya, misalnya kalau nggak perlu lah itu dalam momen-momen apa aja yang harus kita cantumkan informasi open donasinya, atau misal kalau di langkah awal kita merintis itu apakah kita perlu setiap video yang kita buat kita cantumkan open donasi atau gimana gitu. Terus yang kedua berkaitan dengan ini algoritmanya sendiri Mas di Reels. Mungkin supaya bisa mencapai viral itu membaca algoritma sekarang itu seperti apa? Tadi kan sudah sempat dibuka sama Mas Rizal berkaitan dengan komentar. Nah, yang lainnya mungkin apa Mas? Supaya bisa diterapkan. Siap. Terima kasih. Yang pertama tadi gimana, yang kedua dulu, yang gimana konten supaya bisa viral atau mungkin rame yang nonton, tapi nggak cuma dengan komentar. Adakah cara yang lain? Kalau Al-Falah sendiri menerapkan, selain saya menerapkan banyak yang komen, itu saya menerapkan dengan meniru kontennya yang sudah viral Mas. Saya berkiblat di akunnya Masjid Sejuta Pemuda. Saya berkiblat di akun Instagramnya Masjid Sejuta Pemuda. Kemudian di sini saya pelajari kenapa video ini rame, kenapa video ini banyak yang nonton, kenapa video ini banyak orang yang ingin support dan ingin sedekah dan sebagainya. Makanya saya di sini belajar dari akun-akun masjid ini. Seperti ini contoh, ini yang nonton 12 juta. Ini yang ini 12 juta yang nonton. Ini anak-anak main, terus kemudian ada tulisan ini akibat membiarkan anak main di masjid dan tidak diusir. Kontennya, kata-katanya seperti itu, kemudian gambarnya anak-anak ngaji, anak-anak main dan lain sebagainya. Nah itu kita terapkan di kontennya Al-Falah. Ini gambaran ketika ini gambaran ketika jamaah subuh dilayani. Nah kurang lebih kayak apa ya Mas? Dicocok-cocokkan gitu Mas. Jadi kayak meniru konten yang lain, kurang lebih seperti itu. Kadang saya
belajar juga, ini masih terus belajar. Belum begitu, itu juga menurut saya juga masih belum begitu belum begitu cocok atau belum bisa viral juga, masih terus belajar. Intinya cocok-cocokan. Terus yang kedua, pertanyaannya Masnya tadi, ada nggak apa harus diawali dengan sedekah? Apa harus ketika membangun Instagram itu harus diawali dengan yo ikut donasi bla bla bla? Enggak. Kalau menurut saya enggak harus info dengan sedekah. Enggak harus diawali dengan ajakan sedekah. Lalu dengan apa? Yang pertama, ketika bener-bener baru awal bangun Instagram masjid, itu pertama jenengan kasih info dulu akun ini akun apa, akun masjid apa. Kemudian nanti di caption jenengan bisa kasih tulisan. Misal jenengan upload di sini, misal ini foto masjid jenengan, kemudian di captionnya di sini, kemudian di captionnya sini ini, jenengan kasih tulisan ini adalah akun official masjid Al-Falah Sragen. Ini silakan teman-teman follow, jangan sampai kelewatan karena di sini nanti bakal banyak info-info kegiatan yang akan disampaikan. Jadi nggak harus dengan sedekah, Mas. Lalu kalau nggak harus dengan awal sedekah, momen-momen apa ini, Mas, ketika di sedekahnya bisa di-share? Pastikan biasanya rata-rata kadang kita banyak share sedekah itu waktu hari Jumat. Hari Jumat. Makanya di grup Jamaah Al-Falah biasanya kalau hari Jumat itu di grup-grupnya dikasih reminder ajakan sedekah Jumat. Karena memang sedekah Jumat juga sunnah juga, ada hadisnya juga sedekah Jumat. Jadi waktu hari Jumat, biasanya hari Jumat Mas mainnya. Dan hari Jumat itu kan sorenya setelah bada asar itu doanya juga dikabulkan. Waktu yang mustajab, hari Jumat seperti itu. Tadi terjawab, Mas? Yang tengah tadi ada tanya? Gak ada. Oke, Mas. Ya, terima kasih. Ini yang saya pertanyakan yang pertama, apakah ada jam-jam khusus untuk kita upload video di beberapa media sosial? Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait tentang tema kegiatan kajian yang ada di masjid itu kan rutin ya. Nah, apakah kita mengupload kegiatan rutin itu di media sosialnya itu sama atau ada tips atau trik untuk mengupload atau video itu bisa berganti-ganti tema tapi dengan media yang sama atau objek yang sama gitu. Terima kasih. Oke, yang pertama jam upload itu kalau sekarang menurut saya itu baiknya ini sebenarnya juga tidak terlalu mempengaruhi. Baiknya itu ada di jam pagi antara jam 9 sampai jam 10 atau sore antara jam 4 sampai jam 6 sore atau malam sekalian antara jam 8 malam sampai jam 8 malaman lah, kurang lebih jam segitu. Cuman ini nggak harus terpatok di jam itu enggak. Karena kadang ada dokumentasi pagi, di dokumentasi siang harus diupload itu juga nggak harus nunggu sore dulu, enggak. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk jam nggak ada patokan, cuman di jam-jam itu tadi bisa diterapkan. Nah, kalau di Al-Falah cenderung upload di jam 3 sore. Dan ini sedang saya coba istiqomahkan upload di jam 3 sore saya jadwalkan. Kenapa jam 3 sore? Karena bukan masalah jamnya, cuman orang itu biar tahu, kayak konsisten saya upload jam 3 sore, jadi follower itu nanti nunggu-nunggu, oh ini jam 3 sore, Al-Falah mesti upload, kayak gitu. Jadi kayak udah dihafalkan. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, bagus sekali, flyer kajian dengan kajian yang sama atau mungkin beda-beda, tipsnya gimana, Mas? Kalau kajian yang sama biasanya kayak gini, ini kajian pemuda nih, judulnya kajian pemuda, ini bersama Ustadz Anas. Kemudian yang kedua, judulnya masih sama, kajian pemuda bersama Ustadz Dodo. Nah, ini cuma beda judul di sininya aja ini. Kecil ini di sini. Ini kecil di sini, ideologi paham agama Muhammadiyah. Kemudian di sini lagi yang sama Ustadz Anas tadi beda lagi. Kalau saran saya, setiap kajian itu beda judul, Mas. Saran saya seperti itu. Kenapa beda judul? Supaya lebih menarik tadi. Al-Falah saya coba seperti itu dan alhamdulillah sangat berdampak kepada follower, akhirnya banyak tambah pengikut, banyak yang datang. Kenapa harus beda judul untuk kajian? Itu supaya ya orang-orang
datang itu enggak lebih menarik. Menurut saya itu lebih menarik. Kayak misal, sebentar. Ini kajian ini sebenarnya kajian muslimah, tapi judulnya amalan selama hamil. Pasti mau nggak mau yang hamil tertarik atau enggak? Tertarik. Tapi kalau judulnya kajian muslimah bersama Ustaz Lutfanuddin, yang hamil tertarik atau enggak? Belum tentu tertarik karena judulnya tadi nggak ada. Oh, kajian muslimah toh nggak ada bahasan tema. Ya wes, aku nggak datang lah. Kajian amalan selama hamil. Oh, mumpung aku hamil nih, aku harus datang. Amalan apa aja nih? Seperti itu. Ini kajian Al-Falah itu saya minta. Ini bukan dari tim media yang atur, Mas. Jadi saya coba komunikasikan sama asatidnya. Jadi saya jelaskan, mohon maaf Pak Ustadz, mohon maaf Ustadz, ini kajian tafsir. Kalau judulnya tafsir kajian Ibnu Katsir, kajian tafsir Ibnu Katsir, Quran surah Al-Fatihah 1-7, ayat 1-7, terus besok judulnya Quran surah Al-Baqarah ayat 1-5. Kalau cuma gitu-gitu terus, terlalu monoton Pak Ustadz, nggak menarik. Akhirnya tolong Pak Ustadz, jenengan bisa kasih ide atau mungkin jenengan monggo kita kerjasama, jenengan kasih inovasi apa yang punya gambaran. Intinya ketika ada bahas Al-Fatihah itu misal judulnya dikasih surat pembuka lah, misal seperti itu. Baru nanti ada judul kecil tafsir Ibnu Katsir surah Al-Fatihah, seperti itu. Jadi kita komunikasikan ke ustadznya, Mas. Jadi setiap pekan itu saya punya grup. Nah ini saya kasih contoh, saya punya grup asatid Al-Falah. Itu untuk nagih judul kajian. Mau nggak mau ustadznya juga harus ngisi. Nah ini contoh. Nih, bismillah judul kajian pekan ini lebih rendah. Ini kajian tafsir Ibnu Katsir tapi judulnya lebih rendah darimu. Nah maksudnya apa lebih rendah darimu? Tinggi badannya atau apanya? Kan nggak tahu kan? Atau lebih rendah bayarannya? Kan nggak tahu juga. Akhirnya orang-orang tertarik. Nah ini setiap pekannya diganti, Mas. Bikin orang penasaran seperti itu. Video kajiannya, oke. Kalau untuk video kajiannya, menurut saya kalau untuk sekedar info, insya Allah itu tidak masalah. Cuman lebih banyak lagi referensi. Jadi misal, oh kemarin aku wis gawe video sing koyo ini, besok aku gawe video kayak inilah. Misal hari ini aku udah bikin video dokumentasi. Oke, besok aku bikin video yang full nasihat ustadznya. Seperti itu. Jadi bervariasi, tetap ada variasi. Masih ada pertanyaan? Masya Allah. Oke, sudah tidak ada pertanyaan ya? Aman? Oh masih ada. Membuat video berdasarkan rencana sama alur cerita saja. Iya, betul. Jadi harus merencanakan nanti ceritanya seperti ini. Iya, betul. Jadi kalau membuat video dokumentasi kajian termasuk sesimpel sesimpel mendokumentasikan kajian itu punya gambarannya, punya alurnya. Oh, aku pengen gawe video dokumentasi durasi 30 detik. Berarti aku ambil video 6 kali, satu video cuma 5 detik. Dari awal pembukaan kajian, isi yang ceramah, sambutan, jamaahnya, penutup. Jadi ada gambaran dulu. Biar ketika waktu ngedit tuh enggak meneng kayak gitu. Iki meta edit piye ya? Seperti itu, Ustaz. Aman ya, Ustaz? Siap. Oh, monggo, Mas. Mas, ini Mas Dafa. Kacamata. Yang pinggir, Mas Dafa. Mas mau tanya. Kalau untuk ngakali untuk suara, kalau misal kita nggak punya clip on, ya. Ngakalinya supaya suaranya nggak pecah itu gimana caranya? Pakai HP. Pakai audio rekaman di HP itu loh. Jadi kita harus punya 2 HP. Yang satu untuk rekam, yang satu untuk pegang. Biasanya ada juga konten Al-Falah yang pegang mic seperti ini, nanti bisa jenengan cek. Jadi ini bisa dijadikan mic juga. Baru nanti audio yang dari sini lempar ke situ, diedit di situ, disatukan. Seperti itu. Oh iya, makasih. Siap, sama-sama Mas. Jadi alat yang pertama kalau mau bikin konten, yang pertama kalau memang punya budget pengen dimaksimalkan yaitu tadi HP, terus habis itu punya mic ini yang kayak beliau pakai ini untuk live streaming ini bisa juga audionya, jadi HP-nya nggak perlu deket-deket, ini audionya udah nyambung, ini mic ini murahan kayaknya, ada yang 1 juta, 2 juta, ini kayaknya mahal ini, Saramonic ini mahal ini, 1 juta berapa Pak? 2 juta 200, nggak apa-apa kalau untuk masjid itu dimaksimalkan. Setuju? Oke,
cocok. Oke, masih ada pertanyaan? Monggo Mas. Mas tanya. Oh enggak, Mas yang belakang, batik. Mau tanya untuk ini Mas, tim membangun timnya Mas, kira-kira apa aja bagian-bagian yang bisa kita bagi untuk ini? Mungkin kan kalau akhirnya kita garap sendiri kan ya 1-2 konten bisa terselesaikan, tapi nanti konten ketiga, konten selanjutnya akan kualat. Nah, kiranya kan perlu membangun tim. Nah, kira-kira timnya ini harus ada apa aja supaya bisa memudahkan dalam produksi konten. Gitu. Kalau di Alfalah sekarang yang standby benar-benar di media itu ada 2, ada saya dan Mas Zainal. Jadi ini saya di sini, yang standby di sana ada Mas Zainal. Tapi kalau untuk relawan di luar itu ada yang bantu tim media, ada juga, ada 2, ada 3 relawan yang masih SMA, ada masih kerja. Jadi kalau longgar dia bantu ke Alfalah. Terus kalau Mas Alan tadi yang disampaikan Pak Kus, yang beliau yang ada di sana Mas Alan, itu di manajernya Baitul Mal, saya di bawah media, di bawahnya Mas Alan. Mas Alan juga kadang ngarahkan ide. Kalau ditanya harus berapa tim, harus berapa orang dan apa aja, menurut saya kalau adanya 1 itu untuk benar, kalau dikatakan bikin konten 1-2 bisa, tapi untuk 1-2-3 kali 4 menangis, tidak bisa. Ya dimaksimalkan bisa, insya Allah kalau untuk 1 orang, kalau memang benar-benar baru ada 1 orang, ya harus benar-benar maksimal, harus benar-benar dengan konsisten. Masjid Pemuda Sejuta Surabaya yang Mas Ibra tadi itu tim medianya dulu 1 orang juga. Masjid Baitul Huda Antapani yang masjid makan-makan itu tim medianya juga 1 orang. Siapa tadi lupa namanya? Beliau itu juga 1 orang. Mas Fadil lah itu beliau 1 orang. Cuman memang harus benar-benar maksimal. Tapi kalau mau open rekrutmen itu 3 menurut saya cukup Mas. 3 itu apa? Kalau boleh saran, 1 itu di tim video. Video itu apa ya? Ambil video, dokumentasi video, sekalian ambil foto sama ngedit videonya bisa dan lain sebagainya. Yang kedua itu tim desain. Tim desain itu yang membuat desain-desain seperti ini, itu seperti itu. Kemudian tim 3 itu tim medsos, atau tim medsos itu lebih banyak di ngurusi media sosial, kayak yang upload, yang bikin caption, kemudian yang share konten dan lain sebagainya. Tapi kalau belum bisa 3, 2 juga nggak masalah. Yang penting dimaksimalkan tadi. Tapi kalau mungkin 3 itu tadi insya Allah cukup Mas. Dan kalau di Alfalah itu saya konsep 1 orang bisa semuanya. Bukan berarti mengerjakan semuanya ya. 1 orang bisa semuanya. Maksudnya misal saya disuruh desain, saya bisa. Saya suruh video, saya bisa. Mas Zainal tadi yang saya tinggal di Alfalah, itu dia tak suruh bikin video bisa. Tak suruh desain bisa. Tak suruh live streaming kajian bisa. Nah, saya Alfalah saya konsep seperti itu. Jadi jaga nih ketika 1 orang nggak ada, yang 1 orang bisa backup. Seperti itu Mas. Aman ya Mas? Sudah terjawab semua ya? Oke. Monggo. Oke, monggo Pak. Ini kita closing. Belum, monggo. Jenengan dulu pertanyaan. Setelah jenengan. Bagaimana teknik menghadapi banners, Instagram, WA? Kalau saya lihat dari Ustadz Hidayat kan tiap hari kena, ya tiap hari saya pas upload itu kok dia kena banner, terus kita bikin lagi. Atau penyebabnya apa gitu? Akunnya di banner karena laporan seseorang yang usil lah istilahnya. Terima kasih. Wah ini kasus besar ini. Alfalah kalau ke banned belum pernah, tapi kalau ke hack pernah. Itu ke hack dulu ya karena kesalahan saya. Ke hack itu akunnya masih bisa kita rebut Pak. Tapi kalau ke banned kadang akun kita ke banned itu keblokir, kehapus gitu, nggak bisa kita buka. Nah kalau ke hack itu kita bisa hack ulang, hack balik. Dengan apa? Kita sewa hacker lagi untuk nge-hack ulang gitu. Dulu Alfalah pernah ke hack, tapi kalau ke banned alhamdulillah belum pernah. Oh kalau WA pernah. Kalau WhatsApp itu pernah. Kenapa WhatsApp admin itu ke banned? Karena dulu ngeblast, kan ngeblast banyak
ribuan kotak. Jadi ada orang yang blokir kayak, wah ini nomor asing sih blokir wae kayak gitu. Jadi saking banyaknya yang nge-banned, akhirnya hilang akun WA-nya. Tapi kalau media sosial saya belum belum tahu. Tapi kadang mungkin ya itu kontennya mungkin coba dirubah Pak. Mungkin kalau misal upload ini kok ke-banned terus sih, nah coba dipola dengan konten yang lain. Seperti itu. Cukup J? Aman? Siap praktek? Masya Allah. Semangat? Semangat. Semangat bangun Instagramnya? Semangat bangun konten masjidnya? Masya Allah. Oke, silahkan ini saya kasih tugas. Silakan jenengan nanti hari ini yang ini punya masjid, punya masjid, Instagramnya sudah ada. Silahkan ini bikin story, foto, video apapun kegiatan hari ini di story seperti ini. Di story di sini, terus kemudian dikasih tulisan kegiatan hari ini apapun itu, silahkan bikin story apapun bebas, nggak harus diedit atau mau pakai edit template juga bebas, monggo silahkan. Terus kemudian di tag Instagramnya LPCR Jawa Timur ada betul ya? Surabaya, LPCR Surabaya, silahkan di tag LPCR Surabaya. Kemudian Instagramnya Ustadz Kusnadi juga boleh, @kusnadi_ihwani. Pak Kusnadi ini gini-gini juga main Instagram, jangan lupa di follow @kusnadi_ihwani. Mungkin itu teman-teman, sekian, mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya, semoga semua bisa terjawab. Alhamdulillah kita senang-senang bareng hari ini, semua bahagia bukan? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya mohon maaf, banyak salah, baru sedikit yang saya sampaikan. Banyaknya nanti jenengan bisa cek lagi. Nanti kita balik, jenengan buat pertanyaan 4, nanti kita siapkan doorpressnya. Jadi jenengan buat pertanyaan 4, nanti kita siapkan doorpressnya. Wow. Ya, 4 orang. Siap. 4 orang. Oke, mikir lagi nih, belum jadi closing teman-teman. Karena tadi dibilangi sama Pak Ustadz, saya diminta bikin 4 pertanyaan. Bikin 4 pertanyaan yang dapat door prize yang bisa jawab. Nah saya bingung ini mau tanya apa. Oh, Ustadz Durian. Oke, saya mau pertama, silahkan 1 orang yang berani maju ke depan, bikin video seperti saya tadi